Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Dr. Asep Maulana MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Tarjamah Fauria Indonesia Arabia. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurmazida Aji dengan NIM 211101020042, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Arab kelas B2 angkatan 21 di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil terjemah video saya dengan judul Tudhi'ul Awqat, menghambur-hamburkan waktu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu. Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barang siapa mencari di luar itu seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara salatnya. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19-35. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadhi'ul awqat. الوقت هو الحياة ولا بد للمؤمن أن يستثمر وقته فيما يقربه من ربه ويدفع عنه الضر
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, semoga keselamatan dan keberkahan tetap tercurah kepada Rasulullah. Waktu-waktu terus berlalu. Waktu adalah kehidupan, dan seorang mukmin harus memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. لو نظرنا في حياة سلفنا لرأينا كيف كانوا يستفيدون من وقتهم ومن استثمار أوقاتهم. الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله تعالى كان عنده الطالب الشيخ عبد الكريم الرفاعي، كان لا يتغيب عن درسه أبدا، يستثمر كل وقته في العلم، وبقي على حضور درس علم 17 عاما ما يغيب أبدا. Jika kita melihat kehidupan para pendahulu kita akan melihat bagaimana mereka memanfaatkan waktu mereka dan menginvestasikannya waktunya. Syekh Badruddin Al-Hasani radhiyallahu an memiliki seorang murid bernama Syekh Abdul Karim Ar-Rifai yang tidak pernah absen dari pelajarannya sama sekali. Dia menginvestasikan setiap waktunya dalam ilmu dan tetap hadir dalam pelajaran selama 17 tahun tanpa absen sama sekali, bahkan hanya untuk 1 hari pun. ثم في يوم من الأيام الشيخ عبد الكريم رأى أن الشيخ بدر الدين الحسني مريض وهو متعب، فقال سأريحه غدا، غاب في اليوم الثاني، ثم جاءه بعد ذلك قال له أين أنت يا عبد الكريم؟ قال يا سيدي رأيتك متعبا فأردت أن ترتاح، فقال لا تشغلنكم الدنيا كما شغلتنا فتضيعوا أعماركم كما ضيعناها، مع أنه معروف أن الشيخ بدر الدين ما كان يضيع دقيقة في غير طاعة الله سبحانه وتعالى، فهو إما في ذكر أو دعاء أو تحديث أو طلب علم. Pada suatu hari, Syekh Abdul Karim melihat bahwa Syekh Badruddin Al-Hasani sakit dan lelah. Dia berkata, saya akan memberinya istirahat besok. Kemudian dia absen pada hari itu, dan juga pada hari kedua. Kemudian setelah itu, dia datang kepadanya dan berkata, di mana kamu wahai Abdul Karim? Abdul Karim menjawab, wahai tuanku, saya melihat Anda lelah, jadi saya ingin Anda istirahat. Syekh Badruddin Al-Hasani berkata, jangan biarkan dunia menyibukkan kalian seperti yang telah menyibukkan kami, sehingga kalian akan menyia-nyiakan usia kalian seperti yang kami lakukan. Meskipun diketahui bahwa Syekh Badruddin Al-Hasani tidak pernah menyia-nyiakan 1 menit pun dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah dalam berzikir, berdoa, berdiskusi atau mencari ilmu. الإمام البخاري يقول أحد طلابه يقول صحبت البخاري في أحد أسفاره فكان يستيقظ في الليلة الواحدة أكثر من 17 مرة، يقوم ويوقد السراج ويكتب ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم ويوقد السراج فيكتب ثم ينام وهكذا، قال فعددت له 17 مرة. Imam Bukhari berkata, salah satu dari murid-muridnya mengatakan, saya menemani Imam Bukhari dalam salah satu perjalanan beliau, dan beliau bangun di malam hari lebih dari 17 kali. Beliau bangun, menyalakan lampu, menulis, kemudian berdiri, kemudian tidur, kemudian bangun, menyalakan lampu, menulis, kemudian tidur, dan begitu seterusnya. Kemudian dia melakukannya lagi sebanyak 17 kali. انظروا إلى استثمار الوقت أيها الشباب، يا من يضيع الأوقات في الجوالات والفضائيات وفي الطرقات. كثير من شبابنا لا يدرك قيمة الوقت. جاء رجل إلى عامر بن قيس فقال له كلمني، يعني أنا أريد أن أدردش معك أن أضيع شيئا من وقتي، فقال له أمسك لي الشمس. الفائدة أو العبرة أو الرسالة التي أريد أن أقولها، أيامكم تقربكم من ربكم وتدنوكم من أجلكم وتسرع بكم إلى قبوركم فاستثمروها، وقد قال لكم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن جسمه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. استثمروا أوقاتكم وكونوا سببا في نهضة بلادكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Perhatikanlah bagaimana penggunaan waktu, wahai para pemuda. Banyak dari para pemuda kita yang tidak menyadari nilai waktu dan malah menyia-nyiakannya dalam kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti bermain HP, menonton televisi, dan berada di jalanan. Seorang laki-laki mendatangi Amir bin Qais dan berkata kepadanya, "Bicaralah dengan saya ingin berbincang-bincang dengan Anda agar saya tidak menyia-nyiakan sedikit pun waktu saya." Amir bin Qais menjawab, "Tahan matahari untuk saya. Berikan saya manfaat atau pelajaran atau pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda, bahwa hari-hari Anda adalah hari-hari yang mendekatkan Anda kepada Tuhan Anda, mendekatkan Anda kepada akhirat Anda, dan mempercepat Anda menuju kuburan Anda. Maka, manfaatkanlah waktu tersebut. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada Anda, tidaklah seorang hamba bergerak dari tempatnya hingga dia ditanya tentang umurnya dan bagaimana dia menghabiskannya, tentang ilmunya dan apa yang telah dia lakukan dengannya, tentang tubuhnya dan bagaimana dia telah merawatnya, dan tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dan apa yang telah dia berikan kepadanya. Manfaatkanlah waktu Anda dan jadilah sebab kebangkitan negara Anda." Semoga Allah memberkahi Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتكلم اليوم عن أمر قد عمت به البلوى وأصابنا جميعا، قضية تضييع الأوقات، قضية الوقت التي أولاها الإسلام حقها وأمر المؤمن أن يحرص عليها وأن يرعاها. Segala puji bagi Tuhan, Tuhan semesta alam. Semoga keselamatan dan keberkahan tetap tercurah kepada junjungan dan Nabi kita Muhammad beserta keluarganya dan semua sahabatnya. Hari ini kita akan berbicara tentang dua hal yang telah melanda kita semua, yaitu masalah penyia-nyiaan waktu. Masalah waktu yang telah Islam perhatikan hak-haknya dan memerintahkan kepada setiap mukmin untuk menjaganya dan merawatnya. هذا الوقت الذي ائتمننا الله سبحانه وتعالى عليه فأمرنا أن نغتنمه في طاعته وأمرنا أن نصيره حتى يكون عونا لنا على اغتنام هذه الحياة الدنيا لنكسب فيها ونحصل فيها ما أمرنا أن نحصل من ثمرات نلقاها عنده سبحانه وتعالى في الدار الآخرة. Inilah waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dia memerintahkan kita untuk memanfaatkannya dalam ketaatannya. Dan dia juga memerintahkan kita untuk merawatnya sehingga dapat menjadi bantuan bagi kita dalam memanfaatkannya dalam kehidupan dunia untuk mengumpulkan apa yang dia perintahkan kita untuk mengumpulkannya, yaitu buah-buahan yang akan kita dapatkan darinya di akhirat. الله سبحانه وتعالى أقسم بالوقت في غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، فأقسم بالعصر وأقسم كذلك بالفجر. الله سبحانه ما أقسم بذلك إلا لعله يكون تنبيها لنا إلى أهمية الوقت ولفتة لنا منه سبحانه وتعالى حتى نغتنم هذه الأوقات فنحرص عليها وننظر إليها بعين الرعاية لها نكسب بها ونغتنم بها ما يرفعنا عنده سبحانه. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas waktu dalam Al-Quran. Dia bersumpah dengan waktu sore dan dia juga bersumpah dengan waktu fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan itu hanya untuk memberikan peringatan kepada kita tentang pentingnya waktu dan untuk memperhatikannya kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ini dengan baik, merawatnya dan memandangnya dengan penuh perhatian. Sehingga kita bisa mendapatkan dan memanfaatkan apa yang akan meningkatkan status kita di hadapannya. النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر قضية الوقت وقضية تضييع الأوقات ذكرها من حيثية أنها غبن وظلم للإنسان. الإنسان يظلم نفسه ويغبنها ويقع عليها بالنقيصة إذا ضيع الوقت، فيقول عليه الصلاة والسلام: أمران مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut masalah waktu dan masalah penyanyian waktu, beliau menyebutnya dalam konteks bahwa itu adalah kerugian dan kezaliman bagi manusia. Manusia melukai dirinya sendiri dan menipunya, dan dia terjerumus ke dalam kekurangan ketika masalah waktu berlalu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada dua hal yang banyak orang menipunya, yaitu
kesehatan, dan waktu luang. الفراغ هو الوقت هذا الذي تستطيع أن تغتنمه، وأستطيع أنا ويستطيع كل مؤمن منا أن يصنع به الكثير، إلا أننا التفتنا إلى ملهيات الدنيا، وما أكثرها وما أعمها في هذه الأيام وفي هذه الأوقات. Waktu luang adalah saat ini yang bisa Anda manfaatkan, dan saya serta setiap orang beriman dari kita dapat melakukan banyak hal dengannya. Namun, kita seringkali teralihkan oleh hiburan dunia dan segala kesibukannya pada hari-hari dan saat-saat seperti ini. قد تكون هذه الأيام المباركات من هذا الشهر الفضيل أياما تضاعف بها الحسنات وتضاعف بها الأجور والمثوبات منه سبحانه وتعالى، إلا أن هذه الهواتف التي في أيدينا قد تشغلنا وتأخذنا كل مأخذ وتلفتنا إلى غير ما خلقنا لأجله عبادة المولى سبحانه وتعالى. Mungkin hari-hari yang diberkati dari bulan mulia ini adalah waktu di mana kebaikan dilipat gandakan dan pahala diperbanyak oleh Yang Maha Mulia. Namun, godaan-godaan di tangan kita mungkin akan menyibukkan dan mengalihkan perhatian kita dari tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Tuhan kita. فنقع في بوتقة وننصهر في هذه المسألة قضية تضييع الأوقات، نضيع فيها ونضيع في متاهاتها حتى لا ندري ما نصنع في هذا الوقت. تتقلب بين أيدينا الصفحات على الفيسبوك، وتتقلب كذلك بين أيدينا صفحات أخرى ومقاطع فيديو أخرى على اليوتيوب. Kita tenggelam dalam perdebatan ini, sebuah masalah yang menghabiskan waktu kita, di mana kita tersesat dan terjerumus dalam kebingungannya, sehingga kita tidak tahu apa yang kita lakukan pada saat ini. Kita terus-menerus beralih di antara halaman-halaman Facebook, dan juga beralih di antara halaman-halaman lain, serta video-video lain di YouTube. فمن مقطع إلى آخر وكأنها قد صنعت من صانعيها حتى تكون علينا وبالا في هذه الحياة الدنيا. Seolah-olah kita sedang menonton dari satu video ke video lainnya, seolah-olah semuanya dibuat oleh pembuatnya. Akibatnya, kita terjerumus dalam kesesatan dan kesulitan dalam kehidupan di dunia ini. تضيع لنا أوقاتنا وتأكلها، كم أقع وكم تقعون وكم يقع كل واحد منا بهذه المصيبة. نجلس إلى الهاتف حتى نشاهد الأخبار، حتى نتابع ما يحصل حولنا من خبر إلى خبر، ثم من مقطع فيديو إلى مقطع فيديو آخر. Waktu-waktu kita terbuang dan dimakan oleh betapa seringnya kita terjatuh dan terperangkap dalam kesalahan. Kita duduk di depan telepon untuk menonton berita, untuk mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita, dari satu berita ke berita lainnya, dari satu video ke video lainnya. ما نرى إلا وقد مرت النصف ساعة والساعة وأكثر من ذلك. ما ندري أين ضاع الوقت، وما ندري أين أضعنا ما وهبنا الله سبحانه وتعالى إياه من أمانة. وهبنا إياها أمانة نغتنمها في طاعته فأضعناها في غير ما وهبنا إياها من أجله. Kami hanya melihat bahwa setengah jam dan bahkan lebih telah berlalu tanpa kita menyadarinya. Kami tidak tahu di mana waktu telah terbuang, dan kami tidak tahu di mana kami telah meletakkan apa yang Allah telah anugerahkan kepada kami sebagai amanah kami. Kami telah diberikan amanah yang seharusnya kami manfaatkan dalam ketaatan kepadanya. Namun, kami meletakkannya di tempat yang bukan untuknya. نسأل الله أن يرزقنا اغتنام أيام هذا الشهر الفضيل وساعاته ودقائقه ولحظاته التي كل لحظة منها وكأنها ثروة وكأنها سبيكة من ذهب توهب إلى كل واحد منا يلقاها عند مولاه سبحانه وتعالى. أعاد الله علينا الشهر الكريم ورزقنا الله سبحانه وتعالى بعده العتق من النار والقبول منه جل وعلا لهذه الأيام، والحمد لله رب العالمين. Kami memohon kepada Allah agar memberi kami kesempatan untuk memanfaatkan hari-hari dalam bulan yang mulia ini, serta jam, menit, dan detik-detiknya yang setiap detiknya seperti harta yang berharga, seperti logam mulia yang diberikan kepada setiap individu
untuk diberikan kepada Tuhan yang Maha Mulia. Semoga Allah mengulangi bulan yang mulia ini bagi kita dan memberi kami kebebasan dari neraka, serta menerima ketaatan kami. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian, strategi terjemah yang saya gunakan dalam terjemahan video ini adalah yang pertama, strategi pungutan murni atau pure borrowing, di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa penyesuaian ejaan dan pelafalan. Contoh yang pertama, Asy-Syaikh Badruddin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala kana indahu thalib. Syekh Badruddin Al-Hasani radhiyallahu an memiliki seorang murid. Di sini yang termasuk strategi pure borrowing itu adalah Syekh Badruddin Al-Hasani, yaitu nama orang. Kemudian yang kedua, Syekh Abdul Karim Ar-Rifai kana la yataghayyab an darsihi abadan. Syekh Abdul Karim Ar-Rifai yang tidak pernah absen dari pelajarannya sama sekali. Di sini yang termasuk pungutan murni yaitu Syekh Abdul Karim Ar-Rifai. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Imam Al-Bukhari yaqulu ahaditullabihi yaqulu. Imam Bukhari berkata, salah satu dari murid-muridnya mengatakan. Di sini yang termasuk pungutan murni yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian yang keempat, ar-rajul ila Amir ibn Qais. Seorang laki-laki mendatangi Amir bin Qais. Di sini yang termasuk dalam pungutan murni yaitu Amir bin Qais. Strategi yang kedua adalah naturalisasi atau naturalism borrowing, yaitu di mana penerjemah mengambil ungkapan atau kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan penyesuaian ejaan dan pelafalan. Di sini contohnya yang pertama, al-waktu huwal hayat, waktu adalah kehidupan. Kata al-waktu dalam bahasa sumber itu sama dengan ungkapan dalam bahasa sasaran, yaitu tetap waktu. Kemudian yang kedua, wala budda lil mu'minin an yastathmira waqtahu, dan seorang mukmin harus memanfaatkan waktunya. Dalam bahasa sumber, kata mukmin itu sama dengan pelafalan dalam bahasa sasaran, yaitu tetap mukmin. Kemudian yang ketiga, anna Syekh Badruddin maka yubayyi'u daqiqatan fi ghairi ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Dalam ungkapan bahasa sumber, ta'ah itu sama dengan ungkapan dalam bahasa sasaran, yaitu artinya ketaatan. Kemudian berikutnya, bahwa imma fi dzikrin au du'ain au tahditsin au talabi ilmin. Entah dalam berzikir, berdoa, berdiskusi atau mencari ilmu. Dalam ungkapan bahasa sumber fi dzikrin au du'ain itu sama artinya dengan ungkapan dalam bahasa sasaran, yaitu artinya berzikir dan berdoa. Kemudian yang selanjutnya, wa tusri'u bikum ila kuburikum, mempercepat Anda menuju kuburan Anda. Kata kuburikum dalam bahasa sumber ini sama dengan bahasa sasaran, yaitu kuburan. Yang selanjutnya, qadiyatul waqti allati awlahal islamu haqqaha, masalah waktu yang telah Islam perhatikan hak-haknya. Ini kata al-islamu haqqaha dalam bahasa sumber ini penyesuaian pelafalannya itu sama dengan bahasa sasaran, yaitu Islam dan hak-haknya. Kemudian yang berikutnya, fi hayati dunya, dalam kehidupan dunia. Dan di dalam bahasa sumber, kata ad-dunya itu sama dengan pelafalan di bahasa sasaran, yaitu artinya tetap dunia. Kemudian fidaril akhirah, dalam kehidupan akhirat. Kata al-akhirah itu dalam bahasa sumber sama dengan pelafalan dalam bahasa sasaran, yaitu tetap akhirat. Kemudian berikutnya, wa dzulmul lil insan, dan kezaliman bagi manusia. Kata az-zulmu itu dalam bahasa sumber itu sama pelafalannya dengan bahasa sasaran, yaitu kezaliman. Kemudian berikutnya, as-sihat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Kata as-sihat
yang berarti kesehatan. Kemudian ibadihil maula subhanahu wa ta'ala. Kata ibadah yang sama artinya yaitu beribadah. Kemudian fi hadhil mas'alah qadiyati tadhi'ul awqat, sebuah masalah yang menghabiskan waktu. Kata al-mas'alah yang berarti sama masalah. Kemudian baina aydina as-safahatu 'alal Facebook, di antara halaman-halaman Facebook. Kata Facebook sama dengan ungkapan dalam bahasa sasaran yaitu tetap Facebook. Kemudian video ukhra 'alal YouTube. Kata video dalam bahasa sasaran tetap video, dan kata YouTube dalam bahasa sasaran tetap YouTube. Kemudian strategi ketiga yang saya gunakan yaitu strategi literal atau literal translation, yaitu di mana penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Yaitu contohnya al-waqtu wal hayah, yaitu yang berarti waktu adalah kehidupan. Kemudian strategi keempat yang saya gunakan yaitu transposisi atau transposition, yaitu di mana penerjemah mengubah letak kalimat yang ada pada bahasa sumber agar makna bahasa sasaran dapat tersampaikan dengan baik. Contohnya, yaqulun Nabi sallallahu wasallam amrani maghdun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada dua hal yang banyak orang menipunya. Kata yaqulu dalam bahasa sumber itu berada dalam urutan kata yang pertama. Namun dalam bahasa sasaran penerjemah meletakkan arti mengatakan ini di kata setelah an-nabi agar maknanya dapat tersampaikan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu wala budda lil mu'minun an yastathira waqtahu, dan seorang mukmin harus memanfaatkan waktunya. Kata wala budda dalam bahasa sumber itu ada di kata yang pertama, di kalimat yang pertama. Kemudian dalam bahasa sasaran penerjemah meletakkan arti dari wala budda itu di urutan kedua, yaitu di setelahnya lil mu'minun, dan seorang mukmin harus memanfaatkan waktunya. Kemudian strategi kelima yang saya gunakan yaitu strategi ekspansi atau penambahan, expansion and addition, yaitu di mana penerjemah menambahkan beberapa kata dalam menerjemahkan bahasa sumber. Contohnya, kana indahu thalib asy-Syaikh Abdul Karim Ar-Rifai. Memiliki seorang murid bernama Syekh Abdul Karim Ar-Rifai. Di sini at-thalib, setelah kata at-thalib langsung asy-Syaikh Abdul Karim Ar-Rifai. Namun penerjemah menambahkan agar penerjemahan dalam bahasa sasaran ini enak didengar, maka ditambahkan dengan terjemahan bernama. Seorang murid atau murid, kemudian diberi tambahan bernama. Kemudian, kosakata baru yang saya temukan dalam video yang saya terjemahkan, yaitu yang pertama, haluan, suka mengeluh. Yataghayyab, tidak hadir. Mut'ab, lelah. Tashghala, sibuk. Tudayyi'u, sia-sia. Asyabab, pemuda. Ghadlun, kerugian. Al-faragh, waktu luang. Iltafatsna, teralihkan. Mulhiyat, hiburan. Al-fadil, mulia. Yastathmiro, menginvestasikan atau memanfaatkan. Yufidus siraj, menyalakan lampu. Aksama, bersumpah. Tudho'afu, dilipat gandakan. Baut takoti, perdebatan. Mata hatiha, kebingungannya. Tataqallabi, beralih. Tuhabi, diberikan. Al-ujur, pahala. Nadri, tahu. As-safahat, halaman-halaman. Al-hatif, handphone. Al-akhbar, berita. Sabiqatun, harta yang berharga. Kesimpulan dari video yang saya terjemahkan yaitu yang pertama, waktu adalah kehidupan. Maka
seorang mukmin harus memanfaatkan waktunya agar dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang kedua, para ulama tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Beliau memanfaatkan waktunya untuk mencari ilmu dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat seperti berzikir, berdoa, berdiskusi, dan mencari ilmu. Ketiga, sebagai seorang mukmin, kita harus menjaga dan merawat waktu yang kita miliki. Allah bersumpah atas waktu sore dan waktu fajar agar kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, manusia yang rugi dan zalim adalah manusia yang menyia-nyiakan waktu. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa ada dua hal yang menipu manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang.